Berikut ini kita akan coba peragakan cara mencari tegangan 5 volt dan 3 volt yang hilang pada motherboard 45 apa Toshiba L645 kode boardnya. Coba mana kode boardnya cari. Nah, ini kode boardnya TE2 ya, TE2. Terus kita sesuaikan dengan skema. Itu skema juga kita lihat. Ini kita pergunakan L645 TE2 ya, samakan. Terus kemudian kita cocokkan ini DC-DC-nya. DC-DC-nya di sini PU8 ya. PU8 kita cocokkan DC-DC-nya di sini juga. Ini metode pencarian cepat ya, PU8. PU8 untuk memastikan 19 voltnya sudah ada, kita cukup mengukur upper atau lower, upper atau high end channel. Perhatikan, ini di dalam skema untuk upper 3 voltnya ini datangnya dari PQ43. Perhatikan ya, sini harus ada 19 volt. Kalau 19 volt sudah ada di source and channel ini, berarti tegangan 19 volt sudah oke. Dan untuk yang 5 voltnya itu PQ44. Di sini harus ada ya, tegangan 19 volt karena ini datangnya dari B+ ya. B+. Ini juga datangnya dari VIN ya. VIN. Artinya tegangan masuk dari adaptor. Nah, sekarang kita ukur PL11 dan PL9 nantinya juga. Kalau seandainya tegangan ini sudah ada, ini sudah ada 19 volt, berarti tegangan 19 voltnya sudah ada, hanya tegangan 5 volt dan tegangan 3 volt yang hilang. Nah, PL9 ini adalah titik ukur. Ini PL9, titik ukur kita ngebus apakah ada jalur short di jalur ada komponen short di jalur 5 volt. Dan PL11 adalah titik ukur kita untuk menentukan jalur 3 volt ada short apa tidak, penyebab 5 volt dan 3 volt hilang. Oke, sebelum kita ukur yang short tadi, kita ukur dulu tegangan PQ43 dan PQ44. Pastikan di sini tegangan 19 volt hadir. Kita pasang colokannya, ini dibikin setting 19 volt ya. Oke, 19 volt. Kemudian kita ukur. Ini PQ berapa itu? 43. PQ43 itu hadir ya. Hadir 19 volt ya. Berarti 19 volt untuk N channel untuk menyuplai ke 3 volt sudah hadir. Nah, kemudian satu lagi ini kita ukur PQ44. Ini source-nya 19 volt. Oke, 19 volt berarti source untuk kedua N channel jalur 5 volt dan 3 volt hadir. Berarti 19 volt sudah tidak masalah. Yang masalah hanya 5 volt ya dan 3 volt. Nah, sekarang cara pengujian cepat kita melihat ada short atau tidaknya, kita boost ininya, cabut dulu ya adaptor ya, cabut adaptor, kita boost PL-nya, yaitu PL11 dan PL9. Coba di boost. Oke, itu PL berapa? PL11. PL11. Coba satunya lagi. Oke, normal, nggak ada boost. Kemudian PL, nah itu boost ya. Itu PL berapa? PL9. PL9 itu berarti jalur 5 voltnya. Oke ya, jalur 5 volt. Sekarang kita buka PL9 tadi. Dibuka untuk melakukan penyuntikan. Nah, berarti kalau seandainya itu jalur 5 volt, PL9 tadi ya. Nah, kita tengok di dalam skema, ini jalur PL9 ini yaitu menyuplai jalur 5 volt ya. Ini kan kelihatan ya, ini PL9
PL9. Ini PL9-nya. Ini dia PL9 ini ke jalur 5 volt. Berarti kita akan menyuntikkan tegangan kurang di bawah 5 volt. Turunin PSU-nya. Voltase PSU-nya. Jangan sampai lupa ya ini ya. Kalau nanti ini lebih, nanti bisa jebol karena komponen yang dilaluinya hanya akan menampung maksimal 5 volt ya. Mungkin 6 volt masih oke lah. Tapi kalau misalnya jauh di bawah itu nanti bisa error. Oke, 4,7 aja biar aman. Kemudian setelah PL dibuka, ini lagi proses pembukaan PL. Nanti dibuatkan titik atau diberikan solder di situ yang gunanya untuk menjepitkan probe merah PSU supaya kita nanti apabila pada saat meraba mencari komponen yang panas itu kita tidak kesusahan untuk memegang probenya. Jadi kita akan jepitkan, buatkan sekalian aja Gus itunya. Kita pastikan ini belum diberikan solder ya. Nah, pastikan lagi itu kan jalur itu enggak bus, itu jalur ke N channel. Nah, ini jalur keluarnya ya, short ya, bus ya. Nah, di titik bus itu kita buat sebangsa untuk jepitan, dibuat dari solder. Tunjukkan timahnya. Oke, timahnya seperti itu. Cara membuatnya seperti ini ya. Disolderkan. Oke. Ini tujuannya supaya kita bisa menjepitkan aligator jepitannya, jepitan buaya, sehingga nanti pada saat kita bolak-balik membolak-balik motherboard mencari tegangan yang short itu lebih mudah. Oke, ini contohnya seperti ini, saya dekatkan biar kelihatan. Nah, ini seperti ini ya. Oke, nanti tinggal jepitkan. Coba contohkan jepitkan, biar nanti jepitkan yang merahnya ya. Nah, contohkan yang groundnya jangan dijepit dulu. Oke, jepitkan yang merahnya di ini. Nah, sehingga tidak perlu dipegang pun tidak masalah ya. Nah, terus jepitkan groundnya. Nah, kemudian PSU akan naik. Lihat, coba lepas lagi, groundnya lepas. Itu ya. Lepaskan 0,47 ya. Ini kan 4,7 ampere. Sekarang kita shortkan kembali. Nah, kan PSU naik. Ini kayaknya shortnya halus. Kalau misalnya 5, sekian ini agak lama mencari panasnya. Kalau kita mau mempercepat mencari panasnya, naikkan ininya tekanan daripada PSU-nya ya, tekanan daripada ampere. Ketemu panasnya udah? Mana yang ketemu? DC-DC-nya yang panas. Oke, cabut. Nah, ini kalau DC-DC-nya yang panas, ini kita tidak boleh langsung mengasumsi bahwa DC-DC-nya yang bermasalah. Kenapa? Karena yang kita suntikkan ini adalah jalur 5 volt yang keluar daripada DC-DC, tapi kok DC-DC ikut panas. Nah, kan ini yang jadi problemnya. Tentu kita perbaiki dulu, coba kita tengok kondisinya DC-DC-nya, kita akan coba cabut pasang dulu DC-DC-nya sebelum kita kembali melanjutkan penyuntikan. Karena jalur yang kita suntik tadi, perhatikan, coba diperbaiki aja dulu DC-DC-nya, cabut pasang. Oke, perhatikan di sini ya. Ini kan tadi PL9 yang kita cabut dan kita lepas. Ini kita suntikkan di sini. Otomatis kan ini sebenarnya sudah terputus ke DC-DC-nya. Kok DC-DC-nya yang jadi panas? Ini kan
bisa jadi ini kita suntikkan di sini, kita suntikkan di PL ini ada masalah pada jalur yang kembali. Ini ya, jalur yang kembali ke dalam. Nah, ini yang kita perhatikan. Sebelum kita melanjutkan, ini mungkin shotnya masih ada, masih berlanjut. Tetapi sebelum kita mencari shot ini, kita lihat dulu tegangan yang setelah PL9 ini kembali masuk ke dalam, yang membuat DC-DC ini panas. Ini ada dua ya, ada dua jalur. Ini mulai dari PC129 ini ke FB1 ya, ke FB1 dan ke out 1. Nah, ini kan tegangan yang kembali ke dalam. Kalau seandainya ada short di daerah areal ini, dia akan memberikan feedback juga ke DC-DC-nya sehingga DC-DC-nya panas. Kita perbaiki ini dulu, kemudian kita cari kira-kira apa yang bisa menyebabkan short. Ini ada di sini ada PR ya. Kita cek dulu PR ini nanti. Bisa jadi PR ini dia terhubung, ini PR komponen pasif ya. Nah, dia bisa jadi terhubung ke ground. Nah, sementara komponen-komponen yang berada di sini kita belum garap dulu. Kenapa? Karena kita harus kembali dulu ke PU8-nya. Soalnya ini nggak boleh panas kalau kita suntikkan tegangan 5 volt ke di pin PL9 ini. Oke, sekarang proses perbaikan, peletakan kembali, karena ini kayaknya udah pernah digarap oleh teknisi lain. Tadi sebelum dikerjakan itu motherboardnya dalam kondisi becek, banyak fluknya. Oke, nanti setelah PU8 kita perbaiki posisinya, kita akan melakukan penyuntikan kembali. Nah, kalau seandainya ini terjadi, seandainya nanti ternyata kita lakukan penyuntikan PU8 masih panas, nah kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap input-output daripada DC-DC PU8 ini. Apa saja yang penting kita ukur. Titik-titik ukur yang penting itu kan kita tengok ini bahwa VIN masuk 19 volt, kemudian LDO, ini outputnya ya, on LDO. LDO baru muncul setelah on LDO hadir. Ini dari luar ya masuknya. Ini dari sini, jalur ini tengok dari PR61 masuk ke on LDO. Setelah on LDO keluar, barulah LDO masuk, on LDO masuk, barulah LDO keluar. Nah, jadi ini pin-pin penting. Kalau seandainya on LDO masuk, LDO tidak keluar, kita bisa mengasumsikan bahwa RT8210B-nya rusak. Oke? Nah, kemudian nanti pin-pin lain yang penting yang kita ukur yaitu ref ya. Ref ini akan berperan untuk istilahnya untuk mengetahui bahwa IC RT8210B ini dalam kondisi baik. Oke. Nah, nanti untuk mendapatkan trigger menghidupkan RT8210B ini N1 dan N2 harus hadir ya. Kalau N1 dan N2 belum hadir, kita nggak bisa klaim bahwa RT8210B-nya rusak. Kenapa? Karena untuk bisa aktif, untuk bisa mengaktifkan 3 volt dan 5 voltnya, ini enable 1 dan enable 2, N2, N1, 5 volt dan 3 volt ini harus hadir terlebih dahulu. Sebelum DH1 dan DH2 ini aktif untuk memberikan trigger N-channel, meloloskan tegangan dari 19 volt menjadi 5 volt ke jalur 5 volt. Begitu juga dengan jalur 3 voltnya. Nah, ini hal yang perlu diketahui. Oke?
Nah, ini setelah diperbaiki, kita akan lakukan penyuntikan kembali. Masih sudah dingin belum? Oke, kita usahakan dia dingin sebelum kita lakukan penyuntikan agar kita tahu mana yang panasnya diakibatkan karena shot atau panasnya itu diakibatkan karena kita habis melakukan pembloweran. Oke, ini udah mulai dingin. Oke, kita lakukan penyuntikan kembali di jalur yang tadi juga. Kita tengok PSU-nya, reaksinya seperti apa. Groundnya dibagusin ya, biar nanti apa. Oke, naik ya, naik panas ke 5. Sebelum ini kita rasakan kembali apakah RT 820 masih panas. Nah, kalau ini masih panas, kita lakukan penggantian dulu terhadap RT-nya. Baru kita akan lanjutkan kembali kepada penyuntikan ini tadi. Oke, selamat mencoba.